Makanya jangan tapi memposting-posting nang pina anu, hati-hati juga dilah di internet. Memposting segala macam nang kita anu. Ini jar keluarga kami bahagia semacam. Ini jar anak kami lucu. Hati-hati. Kalau pina nang melihat tuh orang yang memiliki ain. Kalaupun hendak memposting dia tulisi bawahnya Masya Allah. Cermin kata kau dusta kan lu sudah ceritakan kan ke pian. Dulu di Shibam ada orang patah tangannya. Lalu orang Shibam ini beurut di Tarim. Lalu ada orang Tarim yang mau urut tangannya dan sembuh. Lalu orang Shibam bertanya, kemana jadi kamu urut tangan sampai beurut bisa sembuh? Jarang di Tarim. Hebatnya lah orang di Tarim tuh tukang urut. Kada lawas beselang tukang urutnya tuh patah tangan dan kada kau dikembalikan lagi. Itu namanya ain. Siapa nyopir jar si utuh? Itu dasar lihai. Mana nyopir jar dasar raja lihai. Kada lawas kecelakaan orang. Itu orangnya baik benar tuh jar. Orang tuh soleh dasar kagumnya dengan kebaikan orang. Kada lawas terbuka aib. Itu ain namanya. Bagusnya mobil orang tuh jar pina mantap kada lawas kecelakaan. Jadi yang namanya ain itu boleh terjadi ketika kita melihat satu nikmat dan kita puji nikmat itu tapi kita lupa kepada yang memberi nikmat. Jadi setiap pian melihat satu nikmat biasakan membaca Masya Allah. Tuh kekanakan lucunya anak tuh jar pintarnya jar lucunya gemesnya gemuknya kada lawas anak orang garing. Kada ada angin kada ada hujan garing anak orang. Itu bisa jadi karena ain. Maka Nabi katakan al-ainu hak ain itu benar. Dan ingatlah, yang paling banyak menyebabkan umat Nabi Muhammad mati itu ain. Ain itu banyak menyebabkan umat Nabi mati karena ain. Jadi sesuatu yang tampaknya seperti sakit tapi kada sakit sebenarnya. Nah jadi ruqyahnya diajarkan oleh guru-guru kita. Ulun diijazahkan oleh Habib Muhammad bin Saleh Atas. Ujar beliau baca semampu kalian. Kalau bisa banyak-banyak. Kalau kada 7 kali di waktu pagi, 7 kali di waktu petang. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Bila kita hendak memasuki kampung-kampung orang nang kita kada tahu kayak apa penduduknya di situ. Mungkin penduduk-penduduk di situ memiliki ain yang kuat. Ain itu 2 penyebabnya, bisa kagum yang berlebihan atau dengki yang berlebihan. Orang yang dengki kepada kita itu bisa membahayakan kita juga, hati-hati. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ulama mentafsirkan itu ain. Ulun pernah baca kalau tidak silap di kitab ini juga enak. Ada kitab pian cari namanya Tanwirus Sa'il fi halli asraril masail. Syekh Yusuf Khattar. Kitab Tanwirus Sa'il di sini dijelaskan dengan detail tentang yang namanya ain, tentang yang namanya sihir dan fenomena kerasukan. Dijelaskan di kitab ini. Bagaimana pian berhadapan dengan orang yang begitu? Bagaimana membedakan orang yang kesurupan palsu atau nyata begitu saja. Nama kitabnya Tanwirus Sa'il. Dan yang kedua pian cari kitab namanya Dalilus Sa'ilin. Di situ pun diceritakan tentang masalah ain. Karena biar memperdalam masalah ain tadi. Jadi ibu-ibu lah hati-hati bila ada orang dengki, pian segera baiki orang itu. Jangan sampai kedengkiannya terus membahayakan kita. Makanya dengki itu wajar jika dikata al-hasad ya'kulul a'mal kama ta'kulun narul hatab. Orang yang dengki itu amalnya akan hancur seperti api yang memakan kayu bakar. Karena membahayakan orang itu maksudnya. Di kitab ini dikatakan ketika orang dengki, nah ulun melihatilah guru subahan bisi handphone. Lalu ulun dengki, ulun iri melihat, kalau iri kenapa dengki? Dengki melihat handphonenya baru terus, handphone sering berganti terus dengki. Maka ujar ulama, mata orang yang dengki itu bisa mengeluarkan partikel-partikel yang kada kasat mata. Dan partikel itu akan sampai kepada benda yang diiri dan akan merusaknya secara gaib. Ini modelnya memang model sihir. Tapi tanpa mantra. Hanya bermula dari mata yang dengki. 1. Atau mata yang terlalu kagum dan lupa kepada Allah. Makanya ingat bila melihat sesuatu itu bagus, ucapkan Masya Allah bagusnya mobil ikam. Masya Allah luasnya rumah ikam. Masya Allah pintarnya anak ikam. Makanya lihat di rumah Buya Syarwani balik papan itu ganal tulisan mukarrarnya Masya Allah la quwwata illa billah. Di semua rumah orang-orang Arab hampir rata-rata di pintu rumahnya atau di atas ada tulisan Masya Allah la quwwata illa billah. Dan orang Arab itu termasuk orang yang paling takut dengan air. Pian buktikan bila pian tulak ke Arab,
pian puji mereka. Anu Arab tuh. Mobil kamu ini bagus benar lah, mewah benar. Ini mobil hebat, kada bisa rusak. Lari ya pian, kaya apa aja pian bakal dikejarnya. Ini mengejar untuk apa? Hanya sekedar mengatakan tolong dia baca Masya Allah. Sekilo pian, sekilo lari, sekilo dikejarnya. Demi mereka mencari kalimat Masya Allah tadi. Untuk menangkal ain tadi. Allah alam.